Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Apa kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat di rumah ya. Balik lagi bersama saya Oik di podcast Kumis, Kupas Mistis. Acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini tentang aura ya, yaitu kunci terpancarnya aura pemikat. Dan saat ini setelah hadir di studio kita, tamu kita yang istimewa, beliau seorang pakar spiritual yang bergerak di bidang aura ya. Kita sambut Bunda Iva Borneo. Apa kabar Bunda? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat. Amin, amin, amin. Gimana kabarnya, sibuk apa nih Bunda nih? Saat ini saya sibuk melalang perjalanan aja Mas, jalan-jalan gitu. Kan Bunda Iva berarti lebih spesialis ke aura ya? Iya, ke aura. Enggak, yang lain-lain nih? Sebenarnya yang lain juga ada Mas. Biasanya spiritual itu mencakup semua, tapi tergantung dari permintaan pasiennya bagaimana. Oh berarti bisa ya di luar bisa. aura. Oh, iya. Ini kalau melanglang buana itu ngapain Bunda biasanya? Saya biasanya, kah, atau... ya selain penelusuran, saya biasanya lebih ke ritual ya Mas ya. Oh masih ritual juga? Masih, karena memang pakemnya harus ritual gitu. Itu biar apa tuh Bunda kalau boleh tahu? Ya untuk penambahan energi, terus kita mengisi benda-benda yang permintaan dari pasien, misalnya kayak emas, berlian, itu yang mau dipakaikan untuk susuk dan berbagai macam sih Mas. Sesuai permintaan dari klien kami apa gitu. Berarti dalam ritual dalam tadi Mbak Iva melanglang buana untuk biar diisi dulu gitu ya, maksudnya benda-benda itu. Nah, tema kita hari ini kan soal aura ya. Benar. Aura itu masuk pelet nggak sih? Termasuk pelet aura Mas. Aura itu untuk diri kita sendiri kan. Kita bersugesti untuk menjadi aura yang lebih bagus. Jadi ya ada peletnya juga di situ. Jadi aura itu bukan termasuk pelet, maksudnya kalau kita auranya terbuka udah otomatis pelet gitu. Iya. Tapi pelet bukan aura. Bukan aura. Bisa macam-macam. Iya. Oke Bunda. Nah Bunda bisa dijelasin nggak aura itu apa sih sebenarnya? Aura itu pada dasarnya yang terpancar dari dalam diri kita Mas. Setiap orang punya berarti? Setiap orang punya aura itu, tergantung individu masing-masing gimana untuk membuka auranya itu menjadi lebih wow. Tapi ada nih, saya pernah, bukannya, ya kalau kita lah di perjalanan hidup itu ngerasain kalau ada orang, ya orang mau jahat nih, itu berasa ya auranya atau apa itu disebutnya tuh? Biasanya kalau Mas berasa seperti itu insting. Oh lebih insting. Contoh umpama kalau ada orang suka sama kita walaupun kita bukan pakar spiritual, paling tidak kita bisa ngebaca lewat tatapan mata. Oh itu berasa. Iya, itu maksudnya insting kita. Tapi yang dia pancarin itu aura bukan? Ya sebenarnya itu aura Mas, aura perasaan suka, aura cinta. Cuman mungkin berbeda dengan yang mau kita lakukan. Misalnya aura saya biar lebih wow, lebih bisa mempengaruhi banyak orang, biar banyak yang senang, banyak yang sayang, pokoknya macam-macam. Tergantung permintaannya Mas maunya seperti apa, dan satu lagi sugestinya. Oh sugesti berarti bermain di situ ya? Ya harus. Nah dalam tubuh katanya ada 7 lapisan tuh aura Bunda. Ada. Boleh dijelasin nggak sedikit buat Sobat Kumis tuh? Nah ini dia, macam-macam ya Mas. Kadang-kadang aura itu terpancarnya kalau kita sudah sesuatu tuh tidak bisa didetailkan. Ini aura 1, aura 2, atau aura ini tidak bisa. Oh gitu. Tergantung situasi dan keadaannya. Oh, misalnya lagi sedih beda gitu beda, sama lagi beda, senang. Beda. Justru itu, nah itu mungkin yang dinamakan beberapa aura kan. Nah sebenarnya yang luar biasa itu aura itu aura cinta Mas. Oh itu paling luar biasa ya. Aura cinta itu bisa kalau kita sudah jatuh cinta, aura kita pasti langsung gitu. Iya, ngelihat sesuatu indah. Iya, pokoknya asik aja gitu. Asik aja. Terus yang tadinya kurang, kok biasanya ini suram gini-gini, sekarang kok jadi cakep ya gitu. Karena dia aura jatuh cinta itu gede Mas. Gede. Dahsyat banget itu. Berarti itu paling gede ya? Paling besar aura cinta, aura jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta tuh coba lihat pandangannya. Kerjaannya jadi cepet, apa-apa jadi mudah, karena ya terpancarnya aura tanpa disengaja itu tadi. Iya benar, ngerasanya enak aja gitu ya. Iya nyaman aja gitu, asik aja lah. Nah mengapa ada perbedaan buka aura putih sama buka aura saja?
Itu apa tuh kira-kira? Kalau saya, Bunda? menurut saya buka aura putih dan buka aura biasa aja itu sama, Mas. Pada dasarnya kalau kita udah buka aura, pasti aura kita menjadi lebih positif. Jadi pasti lebih bersih kan. Jadi aura yang negatif dibuka menjadi aura lebih positif. Seperti itu. Oh berarti sistemnya memang dibuka ya? Iya, dibuka auranya. Iya. Jadi supaya dia punya sugesti itu, kan kalau aura itu tergantung dari mood sebenarnya. Mood. Coba perhatiin, kalau mood kita tidak baik, pasti aura kita jadi kayak surem. Iya, orang malas deketin gitu ya. Iya. Ini orang Jadi kenapa, kita gitu. harus punya sugesti itu jauh lebih happy. Ya itu tadi saya bilang, orang jatuh cinta itu bisa merubah orang jadi lebih cantik, lebih luar biasa dah. Katanya cara melihat aura itu bisa terlihat lewat warna ya. Itu gimana Bunda? Nah ini kan biasanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat warna, seperti spiritual gitu kan, beda-beda ya. Tapi kalau orang biasa gitu? Kalau orang biasa-biasa enggak, cuman dia merasakan energi auranya. Misal kalau dia mau membuka, dia akan rasakan energi auranya. Auranya dia seperti apa, kok rasanya sekarang kok aku lebih ini ya, lebih berpikirnya lebih enggak negatif, terus lebih kayak positif gitu-gitu. Karena bisa dirasakan Mas, tapi tidak bisa dilihat real dengan mata telanjang seperti itu. Tapi kalau itu berdasarkan mood ya, berarti kan setiap orang itu moodnya kadang naik turun tuh Bunda. Kalau sudah dibuka kira-kira akan naik terus kah atau gimana gitu? Nah ini tergantung perbedaannya. Walaupun dia udah kayak turun moodnya karena dia udah buka aura, jadi tetap stabil. Tetapi kalau dia lebih bahagia lagi, lebih bisa naik lagi gitu loh. Oh itu fungsinya. Ya. Terus kadang-kadang kan beda-beda ya Mas. Ada aura yang bisa dibawa untuk sholat itu lebih keluar lagi. Oh itu ada juga? Ada juga. Berarti memang ibadah juga kunci buka aura juga? Jelasnya seperti itu. Kan kita manusia ini hanya berpatok pada Yang Maha Kuasa ya maksudnya. Jadi semuanya harus dari hati. Hati, bersih pikiran. Ya itu tadi, nanti kalau sudah ini nggak bisa sholat, justru kamu sholat itu auramu semakin bagus gitu loh, semakin menarik gitu loh. Ya. Kalau mungkin yang beragama lain bisa berdoa dengan menurut kepercayaan masing-masing ya Mas, kayak gitu. Tapi ini aura itu buka aura, kalau setahu saya itu identik sama perempuan ya. Laki-laki juga ada nggak sih? Enggak lah, Bunda? kebanyakan juga laki-laki. Oh yang bener? Bener kan. Buat apa gitu laki-laki? Kadang-kadang laki-laki untuk lebih ke wibawa. Wibawa. Biar orang tuh kalau ini contoh aja Mas, contoh aja misalnya ada satu pegawai tapi dia di perusahaannya ini tuh kayaknya biasa-biasa aja. Jadi biar dia lebih disayangi bosnya dan lebih memperoleh kepercayaan, biasanya dia buka aura gitu. Jadi Bunda saya maunya seperti ini. Jadi kita pakai ya itu tadi biasanya ya pakai alam sih, kayak bunga untuk membuka aura dia agar lebih disayangi sama bos, terus pekerjaan dia lebih agak ringan dan rekan-rekan kerjanya lebih kayak care aja, maksudnya sama dia asik aja gitu loh. Ya. Oh iya, berarti dahsyat juga ya buka aura. Ya seperti itu Mas. Nah kalau Bunda boleh nanya, selain buat enteng jodoh atau jabatan, biasanya orang buka aura buat apa sih? Macam-macam ya Mas. Maksudnya buka aura itu membuka aura dulu, baru minta untuk misalnya pun saya ingin seperti ini nanti saya bisa naik nggak jadi GM atau gimana gitu kan. Yaitu setelah auranya dibuka, ya pasti ada sesuatu yang lebih dari aura tadi kan Mas. Ya misalnya sesuatu kayak pasang susu atau apa gitu. Tergantung apa yang dia mau. Dan kita lihat dulu Mas. Gak asal dia datang ke saya langsung dipasang gitu, enggak. Mesti tanya tanggal lahir dulu, terus nanti maunya apa, itu bendanya diisi dulu Mas. Gak langsung dimain tancap-tancap gitu. Tapi Bunda, kalau ngomongin diisi dulu, berarti ada hubungan sama hal goib ya? Jelas, semuanya jelas berhubungan dengan ya goib. Oh gitu, bukan semena-mena, maksudnya sugesti aja gitu. Saya pikir dari tadi aura itu ya ketika ditanamkan sugesti langsung ya lebih baik gitu. Tapi Enggak seperti itu. Dan itu pun ada kompensasinya dalam arti gini. Kadang-kadang orang salah mengartikan gini Mas. Dalam arti, aku udah pasang susuk nih misalnya kan. Aku pasti kelihatan gini. Jangan salah. Oh gitu? Iya, pasti ada. Maksudnya kamu udah pasang susuk, tetapi ada beberapa stepnya yang harus diikuti. Misalnya nanti
untuk kamu lebih menarik lagi, setiap Kamis malam Jumat makan bunga ini ya, gitu loh. Nanti kirim aja fotonya setelah di Jopo Montro baru kamu makan, biasanya gitu. Oh, ada stepnya lagi lah. Ya, dan ada beberapa lagi. Pantangannya, tapi paling lama 1 minggu. 1 minggu. Jadi supaya lebih ke dirinya dia lebih netral lagi, lebih menyatu lagi. Nah, mumpung ngobrol sama Bunda nih, mau nanya kalau misalnya orang mau nikah itu kadang kan suruh puasa tuh. Itu emang salah satunya untuk buka aura atau gimana tuh, Bun? Biasanya untuk supaya dia nanti setelah didandanin itu bisa mangklingin, Mas. Jadi wajahnya tuh bisa berubah 100%. Oh, biasanya kok kelihatannya jelek aja, kok ini kok beda gitu loh. Kan tujuan orang mau nikah itu orang pasti ngelihat ke pengantinnya kan. Iya. Nah, kalau tampilannya berbeda kan berarti auranya bagus nih berarti. Gitu. Berarti salah satu cara gitu ya, iya, untuk salah satu auranya cara. untuk terbuka gitu ya. Nah, jika auranya sudah dibuka nih, Bunda, itu orang tersebut akan jadi pusat perhatian atau cuman orang yang dia tuju aja nih gitu? Itu lebih kayak gimana? Kalau biasanya buka aura tuh sistemnya umum, Mas. Oh, berarti ke semua. Ke semua. Kalau pelet mungkin ke satu orang. Ini kalau buka aura itu tujuannya ke umum gitu. Kadang-kadang kan gini, mungkin Mas pernah ketemu dengan orang yang orang ini biasa aja, hidung biasa, pesek gitu kan. Terus kulit juga nggak putih-putih amat gitu. Tapi kalau dia ngomong kok nyambung ya, nyaman ya. Enak. Nah, itu dia mempunyai aura positif yang membuat orang lain tuh nyaman. Jadi kita ngobrol sama dia jadi betah. Ada yang udah cantik nih, udah hidungnya mungkin udah oke lah, dia 100% sempurna. Tetapi kita dekat sama dia rasanya mau pergi aja. Kayak gak enak ya ngobrol sama dia. Nah, itu namanya. Nah, kadang-kadang orang lupa kan. Itu jadi fungsinya lebih ke situ ya, Ya, aura lebih ke itu situ. ya. Kalau boleh tahu ciri-cirinya gimana orang yang sudah buka aura? Maksudnya kalau menurut Bunda nih penjelasannya. Kalau menurut saya biasanya orang kalau sudah buka aura itu yang tadinya warna kulitnya tuh agak sedikit kusam, mungkin dia agak cerah sedikit, agak lebih ada cahayanya sedikit gitu. Semakin kita ngobrol sama dia itu semakin enak, Mas. Terus enak dipandang, semakin manis dipandang, asik juga ya. Tapi relatif kalau cantik buatan tuh kan cantik gitu, tapi agak rasa ada jenuhnya gitu loh. Iya. Itu sudah bisa ditandainya seperti itu. Nah, Bunda balik lagi nih, jika ada seorang buka aura bisa berdampak bahaya nggak? Kalau berdampak dibilang bahaya atau tidak, saya rasa enggak, Mas. Kalau cuman buka aura itu kan membersihkan energi negatif dia menjadi lebih positif, meluruhkan energi negatif menjadi lebih positif. Jadi saya bilang kalau negatif sih nggak ada ya, tapi saya nggak tahu kalau mungkin pakai sesuatu ya kayak barang-barang tertentu itu saya nggak tahu, mungkin ada negatifnya, ada ketidakcocokannya. Tetapi buka aura itu kan beda dengan yang hal-hal memakai ya, Mas ya, pakai sesuatu itu tadi. Jadi buka aura ya nothing tulus aja gitu ya? Iya, buka aura itu nothing tulus, sugesti. Yang penting saya buka aura ini untuk menghilangkan hawa negatif saya menjadi lebih positif gitu. Jadi orang-orang yang tadinya kurang kan kok tiba-tiba tumben anak ini kok enak ya diajak kayak gini ngobrol atau apa, nah itu, Mas. Itu. Tadi Bunda nih kalau tahu ruwatan mirip-mirip nggak sih? Mirip. Salah satunya gitu. Salah satunya itu. Berarti kebanyakan tradisi Jawa tuh buka aura ya? Iya, di mana-mana ada sih, Man, nggak Jawa juga. Buka aura itu menyeluruh. Macam-macam kan, ada totok aura, macam, Mas, banyak macam. Gitu. Ini Bunda totok banyak juga maksudnya? Kalau saya lebih ke nggak buka totok. Saya nggak bisa notok, cuman lebih ke meluruhkan energi negatif. Jadi pakai kayak rempah-rempah gitu ya. Ada nggak sih Bunda contohnya nih, misalnya pasien Bunda nih datang, Bun, tolong dong aku dibuka auranya. Itu dibuka, ternyata tertutup lagi gitu, atau gimana ceritanya tuh kok nggak berhasil gitu, Bun? Gimana? Ada nggak cerita kayak gitu? Ada. Kenapa semuanya kira-kira? pasti ada. Nah, kadang-kadang mereka tidak bisa saya buka. Udah saya berusaha nih buka, tetapi belum, karena dia memakai misalnya kayak susuk yang udah lama itu kan harus dibersihkan, Mas. Nah, itu ada tahapannya lagi, namanya itu bedah aura. Oh, itu beda lagi. Beda lagi, lebih Mas. serius tuh kayaknya. Maksudnya bedah aura gini.
dia kan pernah pakai susuk mungkin sudah lama, terus dia nggak tahu fungsinya atau yang memasangkan sudah meninggal atau bagaimana, dia tidak mengikuti pesan, otomatis fungsinya jadi beda kan. Jadi kayak maksudnya kayak barang bekas dibiarin aja gitu. Jadi kita bersihin, kita naikkan kembali auranya, baru kita pasang sedikit 1 atau 2 untuk 3 lah biasanya kan harus ganjil ya. Itu untuk lebih menaikkan lagi, lebih mengangkat. Iya. Berarti kalau setiap orang gitu kan ada yang susah banget nih Bun kayaknya buat dapat jodoh gitu. Kan mungkin udah berapa lama usaha tapi kok nggak cocok-cocok sama orang. Itu ada urusannya yang membuka aura. Ada, tapi itu beda lagi. Maksudnya untuk buka jodoh itu beda lagi, Mas. Oke, beda lagi. Kita lihat dulu kasusnya. Ataukah dia dulu pernah salah sama orang, terus orang itu bikin yang sesuatu nggak bagus gitu kan. Sampai dia nggak dapat jodoh gitu. Terus kita buka juga perasaannya kan, paling tidak buka hatinya. Tapi itu semua ya bisa lah ya ke Bunda gitu? Bisa. Pernah ada kasus kayak gitu juga? Pernah. Iya. Nah di internet nih banyak nih Bunda nawarin jasa buka aura secara online. Bahkan juga ada yang jual produk nih untuk buka aura seperti kapsul. Menurut Bunda itu benar atau enggak sih? Saya di sisi positifnya aja ya Mas, itu tergantung individunya. Maksudnya kalau kamu yakin itu kamu beli bisa membuka auramu ya silahkan, semua dari sugesti. Cuman kalau saya pribadi biasanya buka aura tuh nggak bisa online. Nggak bisa online kalau saya, tapi kalau lainnya saya nggak tahu. Ini yang di sini yang kita bahas urusan saya kan. Nanti kalau ada juga sih ada kapsul atau apa, itu pun kalau dia sendiri tanpa ada pembimbingan susah ya Mas ya. Takutnya nanti beda fungsi terus nih gimana. Tapi kalau dia sudah yakin dan sudah ada bimbingan ya itu bisa juga. Bunda udah berapa lama nih berkecimpung di bidang aura nih, kalau boleh tahu? Udah lama sih Mas. Maksudnya ini memang apa ya, kayak dari leluhur ya. Maksudnya memang udah bawaan. Udah ada dari situ. Iya, dari awalnya awalnya saya juga nggak mau jadi kayak gini, ngapain. Saya kan pengennya dulu jadi pengusaha. Iya, usaha juga Bunda. Gak pengen jadi dukun. Taunya jadi dukun. Kan zaman dulu nama-nama dukun itu kan jelek ya. Iya, dukun gitu. Tapi sekarang kan lebih dihalusi spiritual gitu. Ya memang, tapi kan sebenarnya banyak yang butuh bantuan gitu. Iya. Maksudnya ada orang-orang yang nggak percaya urusan medis gitu kan, dia akhirnya ke situ yang penting kan sembuh gitu. Iya. Atau gimana gitu. Nah itu juga harus digaris besari. Kadang-kadang kan setiap spiritual itu punya caranya sendiri-sendiri Mas ya kan. Menurut saya apapun cara yang kamu lakukan silahkan, yang penting pasienmu ini merasa nyaman, merasa berhasil gitu loh Mas. Jadi apapun medianya, apapun caranya, kan berbeda-beda ya Mas. Kalau mungkin saya B, dia A, ya monggo silakan. Yang penting intinya keberhasilan itu bisa ditanyakan sama pasiennya sendiri. Kamu nyaman nggak? Kamu merasakan nggak gitu? Kalau dia merasakan ya udah, berarti kan nyaman. Berarti kan ada hasil toh. Selesai masalahnya. Iya. Bun, boleh tahu nggak ritual khusus untuk buka aura tuh kayak gimana sih? Nah, biasanya ritual khususnya kalau saya mau pegang pasien itu, kadang-kadang saya itu melakukan ritualnya itu ya kayak berdoa atau sembahyang untuk menambah energi saya diberikan pada yang mau diberikan aura itu. Kan kita harus isi diri kita Mas, baru kita bisa memperbaiki orang lain. Gitu. Iya. Tapi step-step khususnya kayak mandi kembang kah atau apa? Oh iya, stepnya biasanya yang mau buka aura ini sedikit aku kasih bocorannya. Ya, boleh dong. Maksudnya gini. Saya mesti menyediakan tempat, jadi semuanya harus baru Mas. Jadi kayak gayung, ember, baskom itu baru, pisau, ya kan, tatakan itu harus baru. Kenapa harus baru? Karena saya akan membersihkan dia untuk menjadi baru kan. Nah setelah semuanya baru, otomatis pasti ada rempah toh. Jadi rempahnya itu macam-macam Mas. Jadi ada bunga 7, maksudnya 7 macam, ya kan? Ya kayak jeruk juga 3 macam. Sebenarnya kalau memang di sini memungkinkan 1 macam aja. Itu lebih ke simbol atau gimana Bun? Itu sebenarnya simbol karena semua yang kita pakai itu pasti ada maknanya kan. Iya. Ya jadi ada juga, tapi di sini agak susah ya, kecuali mungkin di daerah Medan itu buahnya banyak kayak jeruk. Kalau di sini mungkin tapak Buddha. Kalau di Medan mungkin kuku harimau, cakar harimau itu jeruk.
yang dimaksud itu. Nah terus rempah-rempah ya, maksudnya ada rempah-rempah dapur yang agak susah dicari gitu mas. Terus kayak ada susur angin kayak rambut-rambut gitu. Terus ada kayak tusuk timbakonya, ya rempah-rempah lagi yang memang khusus untuk buka aura. Dan kita juga harus sediakan kayak beberapa kain yang jumlahnya ganjil 3 meter. Itu ada semua mas. Itu pasti ada artinya ya? Ya, semua ada simbol dan maksudnya ada tujuannya. Iya. Gak asal dikasih terus ini gini, enggak. Jadi kita harus lebih, nah setelah dimandiin semuanya baru pembuangan. Karena mereka udah mandi otomatis negatifnya kan luruh nih. Tinggal kita jadiin satu, kita bungkus, kita pasti larungkan. Itu pun ya makanya kan semuanya itu ada harga yang harus dibayar. Dalam arti perjuangan dia kan untuk ngeluruhin ini kan nggak sembarang nih. Karena kadang-kadang ntar jam 12 ya. Nah kadang-kadang dia ngantuk, ketiduran, lewat dari jam 12. Halangannya tuh ada, maksudnya kayak gitu. Selalu, ya maksudnya ada yang harus dilewatin gitu. Iya, maksudnya ya itu. Kadang-kadang kan aura negatif mau dibuang itu susah mas, nggak mau. Otomatis yang negatif dalam tanda kutip pasti ada yang dibuang kan. Ada, itu pakai sesajen khusus nggak sih mbak? Bun? Kalau sesajen khusus itu untuk diri saya sendiri. Maksudnya kalau saya mau ngajakin, saya mau ngani, pasti ada doanya lah mas. Nah, berarti kan ini orang minta tolong sama bunda, dalam tanda kutip ada tarifnya ya? Kalau saya bilang enggak itu bohong, ya pasti iya ada tarifnya. Kalau boleh tahu ada kisarannya nggak bun? Kalau boleh tahu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kayaknya kisarannya ini nominalnya ini dalam, saya kan nggak mesti mematok semua mas. Oh beda. Beda, karena saya melihat orangnya. Kalau memang dia memang butuh saya bantu, jujur saya free. Saya cuma minta kamu beli bunganya, saya yang kerjain. Tuh. Tetapi kalau dia mampu, dia pasti akan memberikan ke saya sendiri mas tanpa saya minta. Ada nggak sih kendalanya bun? Untuk buka aura atau berapa lama lah prosesnya itu gitu? Kendalanya itu pasti ada. Biasanya buka aura itu hari ini buka mas, dia malamnya setelah habis buka aura pun ada yang dimakan ya. Ada kayak bunga gitu, itu rahasianya. Pasti ada jopo montronya. Kalau bunga bisa dibeli di mana-mana, tetapi yang kita maksud dari mantranya itu tadi mas, kita pasti punya mantra untuk membuka kan. Nah mantranya itu yang mungkin tidak semua orang tahu gitu loh. Berarti kalau makan bunga aja ya nggak ada? Nggak ada, ini mesti ada mantranya mas. Sama aja dengan koki, misalnya dia bisa beli ayam di mana aja, tetapi ngolahnya yang berbeda. Ngolahnya. Iya, walaupun contoh banyak makanan yang ayam crispy gini-gini, tapi kan tetap beda bumbunya. Dapurnya beda. Beda. Nah, kalau waktunya bunda boleh tahu nggak berapa lama nih untuk orang membersihkan aura? Kalau waktunya paling nggak lama mas. Nggak lama. 3 jam udah selesai. Oh bukan yang kayak harus berhari-hari gitu? Enggak. Buka aura hari itu selesai sampai di situ, nanti dia akan ngerasakan bun lebih ringan loh, aku sekarang lebih enakan. Ya alhamdulillah dia bilang, bun itu pekerjaanku kemarin kok kepening-pening terus alhamdulillah bisa closing bun, alhamdulillah itu loh mas. Tapi setiap orang beda-beda ya. Ini berarti kalau buka aura ada hubungannya sama ini ya, maksudnya bisa dibilang keberuntungan bisa datang gitu ya? Iya. Salah memang satunya. Buka aura itu kan ibaratnya kalau kita punya kamar mandi itu kan ada kloset tuh mas. Ya. Ada tempat pembuangan air. Itu kan buntu nih. Kan airnya bisa ngebuang terus akhirnya menjadi kayak banyak jorok kotoran. Tetapi itu yang kita buka. Jadi ini yang tadinya ngendet nih jadi lancar. Nggak mampet gitu ya? Iya nggak mampet. Itu aja logikanya. Kalau goibnya susah dijelasin karena nggak bakalan bisa. Iya. Tapi seru juga ya, berarti apa setiap orang butuh gitu untuk buka aura? Kalau pertanyaannya kayak gitu. Nah, sebenarnya setiap orang butuh mas. Cuman mungkin mereka nggak tahu aja caranya gitu kan. Sebenarnya tergantung dari pengennya apa gitu loh. Kalau secara normalnya misalnya saya nggak kenal sama Bunda Iva nih gitu. Terus gimana ya caranya untuk membuka aura diri sendiri tuh biar lebih positif? Ada nggak? Sebenarnya ada mas. Tapi kadang-kadang mereka lebih butuh bantuan untuk memandunya kan pasti ke spiritual nih. Ya sama aja kita
kita sakit nih, kita ke dokter, kita beli obat di apotek, tapi nggak ada dokter kan, takut salah-salah. Lebih baik ke dokter dulu, baru dikasih resep, baru kita beli obat, kan gitu. Itu contoh, ini saya ngasih tahu contohnya yang lebih logika ya Mas. Iya. Nanti kalau goibnya bingung, ntar gimana Bun kayak gini-gini. Iya benar. Bun, satu lagi dong, kalau ada pesan-pesan buat sobat kumis nggak di rumah tentang buka aura ini, biar sobat kumis tuh ada yang bisa diambil gitu. Ya pesan saya cuma satu, lebih bersugesti positif untuk diri sendiri. Dan satu, jangan suka mengucapkan atau mengeluh oh begini, tapi bersugesti yang baik, semoga saya sehat, semoga saya banyak rezeki, semoga pekerjaan saya lancar dan saya panjang umur, kayak gitu-gitu Mas. Jadi itu ucapan kita kan adalah doa untuk diri kita sendiri. Coba Mas perhatikan. Sekarang kalau kita banyak ngeluh, aduh nggak punya duit, padahal punya dia. Coba lihat di dompetnya, pasti ada dong duit, tapi dia bilang nggak punya. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit kan ada, maksud saya gitu. Jadi sugesti itu selalu bilang ada. Terus ada juga, Bun gimana kalau orang minjem duit ke aku sementara aku ini nggak ada duit gitu, ya bilang aja saya ada uang, akan tetapi uang ini saya pergunakan ada yang mau saya perluin gitu. Jadi untuk pinjem belum ada gitu, tapi tetap sugestinya punya uang. Karena itu terjadi benar Mas. Berarti harus berkata yang baik-baik ya Bun. Sugesti yang baik untuk diri sendiri. Ya. Karena ucapan kita adalah doa untuk diri kita sendiri. Jangan ngeluh intinya. Ya mengeluh boleh, tetapi nggak usah yang ngeluh kemana. Karena percuma ngeluh ke sana kemari, solusinya nggak ada. Jadi ngeluh sama diri sendiri intinya. Ya ngeluhnya, semoga saya ada uang, semoga saya ada rezeki, kerjaan saya lancar. Itu Mas. Oh. Baik, demikianlah obrolan kita seputar misteri khususnya aura ya dengan Bunda Iva Borneo sebagai pakar spiritual. Semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam obrolan ini. Saya Oik undur diri. Jangan lupa terus update, saksikan Kumis di Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Sekali lagi saya Oik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kumis. Terima kasih Bun. Aduh.